Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Reski Aulia Pramudita selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bisnis Retail yang telah membimbing dan banyak arahan. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisa usaha retail Mi Gajoan. Sebelum kelompok kami menjelaskan lebih banyak informasi, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Nova Yuni Puspitasari dengan NIM 241-221-001. Yang kedua ada Arsela Deawa Nandita dengan NIM 241-221-022. Yang ketiga ada Eka Aprilia Aisyah dengan NIM 241-221-025. Yang keempat ada Nurul Aziza dengan NIM 241-221-023. Yang terakhir ada saya sendiri, Hapsarima Indriani dengan NIM 241-221-094. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Yuni Puspitasari dengan NIM 241221001. Di sini saya akan sedikit memberikan informasi tentang analisis segmentasi pasar dan target market Mi Gajoan. Mi Gajoan merupakan salah satu pelopor restoran mie pedas nomor 1 di Indonesia. Dengan harga yang murah, menu mie pedas yang enak dan mengenyangkan, serta konsep resto yang merakyat, membuat outlet mereka tidak pernah sepi pembeli. Kompetitornya banyak, namun belum ada yang menandinginya. Target market mereka adalah pelajar dan mahasiswa, sehingga harganya pun sangat menyesuaikan di kantong mereka. Dan dengan adanya menu yang sangat bervariasi juga didukung dengan harga yang terjangkau, dalam bisnisnya Mi Gajoan tak hanya mengambil keuntungan yang besar sehingga bisa menarik banyak konsumen dari berbagai kalangan. Serta lokasi yang strategis juga menjadi salah satu strategi bisnis dari Mi Gajoan. Kita bisa menemukan restoran tersebut di dekat area kampus, kos mahasiswa, perkantoran, dan cabang-cabang lain yang aksesnya mudah dilihat atau di bahu jalan besar. Tak hanya itu, restorannya pun juga menyediakan tempat yang nyaman. Selain lokasinya strategis, mereka juga menyediakan fasilitas yang bisa dipakai oleh pengunjungnya, seperti wifi, colokan listrik, hingga alunan musik. Target pasarnya adalah kalangan pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat umum. Jika dilihat ke sana, maka Mi Gajoan sudah melakukan branding dengan baik dan sesuai dengan target pasarnya. Hal tersebut mulai dari logo, nama, sampai setting place yang seragam di tiap outletnya. Branding tersebut membuat Mi Gajoan berhasil ada di top of mind pembeli dan sukses menanamkan brand image yang bagus dibanding kompetitor lainnya. Untuk yang selanjutnya, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai analisis cabang dan tingkat kompetensi terhadap kompetitor. Mi Gajoan merupakan sebuah tempat makan yang selalu ramai dikunjungi bahkan jauh setelah resmi diresmikan. Hal ini terjadi tidak hanya di outlet Mi Gajoan kota-kota besar saja, namun di seluruh cabang yang tersebar di berbagai daerah. Hal pertama yang menjadikan Mi Gajoan ramai dikunjungi adalah karena harga produknya yang cukup terjangkau untuk berbagai kalangan. Walaupun tiap outlet memiliki biaya produksi atau cost produk yang berbeda-beda, Mi Gajoan menggunakan sistem subsidi silang yang cukup menguntungkan untuk outlet dengan cost produk yang tinggi. Selain harganya yang murah, Mi Gajoan juga memiliki branding yang sesuai dengan segmen pasar. Branding yang digunakan mulai dari logo, nama, hingga pengaturan tempat menggunakan konsep yang sama di setiap outlet. Berikut adalah salah satu contoh perbedaan konsep outlet Mi Gajoan dengan outlet kompetitor yaitu Mikober. Tingkat kompetisi Mi Gajoan Sidoarjo dengan Mikober Sidoarjo. Mi Gajoan melakukan branding dengan baik dan sesuai dengan target marketnya. Mulai dari logo, nama, hingga setting place yang seragam di setiap outletnya. Branding ini ternyata membuat Mi Gajoan menjadi top of mind di pikiran pembelinya. Mi Gajoan berhasil menanamkan brand image yang bagus dibandingkan dengan kompetitornya. Para kompetitor yang bergelut di brand mie pedas jadi makin sedikit karena kalah bersaing dengan Mi Gajoan.
Dan hal itu membuat mie gacoan tetap diminati, ramai, dan menjadi top of mind di pikiran masyarakat. Selain dengan menyesuaikan dengan target marketnya, mie gacoan juga menyediakan tempat di mana pelajar dan mahasiswa bisa menikmati mie gacoan sambil melakukan aktivitas yang mereka inginkan. Fasilitas tersebut berupa wifi, colokan listrik, dan musik yang up to date. Alhasil, pelanggan dapat dengan mudah membagikan pengalaman mereka selama di restoran mie gacoan ke media sosial. Dengan begitu, mereka mendapatkan popularitas lebih unggul dibandingkan dengan mie kober. Untuk yang selanjutnya, saya akan sedikit memberikan informasi mengenai pengaruh lokasi dalam kesuksesan dalam bisnis retail. Semakin strategis lokasi usaha yang dipilih, semakin tinggi pula tingkat penjualan dan berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah usaha. Begitu juga sebaliknya, jika lokasi usaha yang dipilih tidak strategis, maka penjualan pun juga tidak akan terlalu bagus. Menentukan target pasar seperti pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat umum, dengan itu kita dapat membantu memudahkan dalam penjualan produk dengan membuka franchise di sekitar kampus, sekolah, ataupun perkantoran dengan lokasi yang dekat dengan konsumen, maka akan memudahkan mereka mengunjungi lokasi usaha kita. Selain menghemat waktu dan tenaga, biasanya lokasi yang dekat dengan konsumen akan menjadi pilihan pertama oleh mereka. Selain itu, letak lokasi yang strategis akan memudahkan restoran dalam mendapat order via online seperti Mitra GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Untuk poin selanjutnya, saya akan sedikit memberikan informasi mengenai analisis value proportion yang dimiliki oleh mie gacoan. Produk kuliner utama yang dipasarkan oleh mie gacoan berupa produk olahan mie dengan rasa yang pedas dan cukup digemari oleh banyak orang. Tren mie pedas ini memang sudah berlangsung selama beberapa waktu dan mie gacoan memberikan produk dengan rasa yang lezat, harga yang murah, dan masih konsisten hingga saat ini. Mie gacoan juga cukup efektif dalam memilih tempat-tempat dengan tingkat keramaian yang cukup tinggi, seperti di jalan besar maupun dekat dengan universitas. Hal ini dikarenakan target pasar yang dituju oleh mie gacoan adalah anak-anak muda yang gemar makan pedas. Untuk poin selanjutnya adalah analisis brand positioning mie gacoan. Produk-produk pada perusahaan mie gacoan merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan selera pasar anak muda masa kini. Mie gacoan menawarkan berbagai macam produk dengan berbagai macam produk mie yang diantaranya yaitu mie angel, mie setan, mie iblis, siomay, udang rambutan, udang keju, pangsit goreng, dan masih banyak lagi menu lainnya. Mie gacoan juga memiliki produk unggulan yaitu mie iblis dan udang keju. Kedua menu tersebut merupakan produk yang sering dipesan oleh pengunjung. Dengan memiliki brand positioning sebagai rumah makan mie pedas, mie gacoan mampu membuat tertarik orang-orang untuk mencicipinya. Oleh karena itu, tidak heran bahwa outlet mie gacoan di berbagai daerah yang tersebar di seluruh Indonesia selalu ramai pengunjung dengan antriannya. Untuk mendapatkan brand positioning sebagai rumah makan mie pedas, membutuhkan strategi produk yang akan mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. Dengan demikian, strategi produk merupakan strategi yang penting dalam marketing perusahaan dan strategi produk marketing mix. Selanjutnya adalah proses rekrutmen dan training yang dilakukan oleh mie gacoan. Dalam proses rekrutmen, PT Pesta Pora Abadi biasanya memasang pamflet informasi mengenai informasi lowongan pekerjaan melalui website ataupun akun sosial media mereka. Selanjutnya, para pelamar akan melewati beberapa tahap seleksi. Untuk seleksi yang pertama adalah seleksi administrasi. Dalam tahap ini, pelamar harus mempersiapkan surat lamaran kerja, CV, ijazah, transkrip nilai, SKCK, KTP, dan dokumen pendukung lainnya. Untuk yang kedua adalah tes psikotes. Kemudian tahap selanjutnya adalah tes tertulis online. Dalam tes tertulis tersebut terdapat beberapa soal, yaitu soal matematika dan persamaan kata. Untuk tahap ketiga adalah tes interview HRD.
Pada tahap ini bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu cara online dengan video call dengan HRD, dan untuk via offline, pelamar akan diwawancara secara langsung di tempat yang akan tentukan. Untuk tahap yang terakhir adalah tanda tangan kontrak. Setelah lolos tes seleksi, akan bisa melakukan training selama 3 bulan dan harus bersedia ditempatkan di seluruh cabang yang dibutuhkan. Sekian informasi mengenai analisis tersebut yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsela Dewananita dengan NIM 24122122 ingin membahas mengenai analisa brand mie gacoan sebagai tugas UAS Manajemen Bisnis Retail. Yang pertama mengenai segmentasi pasar mulai dari segi demokrasi hingga gaya hidup yang disasar. Yang pertama mengenai segmentasi demokrasi ini mengelompokkan pasar menjadi beberapa variabel seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, hingga pendapatan. Sedangkan pasar yang dituju mie gacoan ini memiliki target kisaran usia 13 hingga 35 tahun, baik pria maupun wanita dengan tingkat pendidikan minimal SMP, serta berprofesi mulai dari pelajar, karyawan, wirausaha, ataupun ibu rumah tangga dengan memiliki pendapatan tingkat menengah ke bawah, karena mie gacoan sangat terjangkau hingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Kemudian mengenai gaya hidup yang disasar dalam usaha mie gacoan ialah kelas menengah ke bawah. Kelompok menengah ke bawah terdiri dari anggota masyarakat yang menjadi pelajar hingga bekerja dengan gaji kurang lebih antara 7 jutaan. Dalam pengamatan pun, kelas menengah merupakan populasi terbanyak hingga menjadi penentu utama bagi perekonomian, terutama usaha di dunia retail. Kelas menengah ke bawah mempunyai ciri khas yaitu sangat responsif terhadap inovasi pada produk, sehingga semua produk menengah ke bawah yang baru ada di Indonesia penerimaannya relatif cepat. Harga produk menengah pun disesuaikan dengan daya beli mereka. Maka saya melihat produk dengan harga yang paling murah sampai paling mahal pun tetap ada bagi kelas menengah ke bawah. Kemudian yang kedua, secara lokasi apakah memiliki beberapa cabang yang relatif sepi atau semuanya ramai pengunjung? Sejak awal dibukanya gerai mie gacoan selalu memperhatikan lokasi pemilihan. Lokasinya pun cukup strategis yang dinilai mempengaruhi jumlah pelanggan dan juga target pasar yang tepat. Melalui misi profit menjual di harga yang rendah dan tetap memberikan value yang baik bagi pelanggannya, mie gacoan juga ahli dalam membranding mulai dari nama, logo, konsep dekorasi ala kafe, sehingga mie gacoan akan selalu ramai karena tidak ada alternatif brand lain yang lebih murah dari mie gacoan. Argumentasi sesuai aksesibilitas mikro-makro. Ternyata ada beberapa model bisnis yang digunakan mie gacoan. Yang pertama menggunakan subsidi silang, dan yang kedua memiliki akses kerjasama dari sumber produksi bahan makanan. Subsidi silang ini adanya kekurangan biaya di salah satu produk, kemudian ada kelebihan biaya di produk lain. Strategi ini biayanya dialokasikan merata, jadi rata-rata secara umum ke beragam produk tanpa mempertimbangkan jumlah sumber daya yang dipakai di tiap produk. Tiap outlet mie gacoan yang mempunyai cost produk berbeda-beda karena menyesuaikan nilai pasar di daerah tersebut, tapi harga yang ditawarkan sama di semua outlet. Argumentasi berdasarkan tingkat kompetitor. Untuk saat ini, tingkat kompetitor sangat tinggi. Para kompetitor yang bergelut di brand mie pedas menjadi lebih sedikit karena kalah bersaing dengan mie gacoan. Dalam hal ini membuat mie gacoan tetap diminati, ramai, dan menjadi top of mind di pikiran masyarakat. Mie gacoan memakai strategi psikologi marketing FOMO. Strategi ini ialah takut atau gelisah jika ketinggalan aktivitas tertentu. Contoh kasus, setiap Anda melewati outlet mie gacoan yang selalu ramai dengan antrian yang panjang, mie gacoan ini terus membuka cabang di berbagai daerah. Hal itu tentunya membuat penasaran apakah rasa outlet A sama dengan rasa outlet B. Akhirnya, kemudian datang dan mencoba di outlet tersebut. Rasa penasaran dalam strategi psikologi marketing ini disebut FOMO. Dengan adanya FOMO ini juga ternyata mengundang banyaknya pebisnis yang ingin membuka dan mendaftar menjadi mitra bisnis atau franchise dari mie gacoan. Kemudian ini ada ilustrasi sedikit mengenai mie gacoan dengan kompetitor lainnya seperti mie setan, mie koper, dan mie jutek. Seperti yang kita lihat, ketiga brand kompetitor mie pedas ini masih kalah dengan mie gacoan.
Bahkan antusias warga pun rela antri hingga 2 jam demi mie gacoan. Peran penting lokasi strategis dalam bisnis retail di era sekarang. Apabila berada dalam kondisi bisnis yang memiliki persaingan ketat, faktor pemilihan lokasi menjadi komponen utama dalam usaha. Agar usaha yang dijalankan juga dapat bersaing secara efektif, maka perlu adanya lokasi usaha yang strategis. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi diantaranya lingkungan masyarakat, sumber daya alam, tenaga kerja, berdekatan dengan pasar, fasilitas umum, transportasi, tanah untuk ekspansi, serta pembangkit tenaga listrik. Dengan lokasi strategis maka mudah dijangkau oleh para konsumen, sehingga konsumen melakukan keputusan pembelian terhadap mie gacoan yang akan memaksimalkan laba perusahaan. Yang keempat, mengenai brand proposition. Mie gacoan ini mengukuhkan diri sebagai merek mie nomor 1 di Indonesia. Mie gacoan kini menghadirkan tagline baru, yakni jagonya mie. Tagline itu merujuk pada asal-usul merek gacoan yang berarti jagoan. Kemudian ada value proposition, ini merupakan nilai yang dijanjikan perusahaan agar produk mereka bisa diterima target pasar ataupun konsumen. Di sini value proposition yang pertama adalah memberikan 3 jenis rasa mie dan level yang tidak pedas sampai sangat pedas sesuai selera masing-masing pelanggan, sehingga menguntungkan bagi customer, yakni dengan porsi yang besar dapat harga terjangkau. Kemudian yang kedua, customer mengeluhkan terlalu antri hingga berjam-jam. Di sini nilai value proposition yang dimiliki oleh mie gacoan, tersedia jasa antar makanan dan minuman seperti Shopee Food, GoFood, GrabFood untuk memudahkan pelanggan tanpa antri. Kemudian yang ketiga, ada masalah di customer seperti halnya viral di TikTok mie gacoan yang ada ulatnya, ada plastik di dalam pangsit dan sebagainya. Kemudian perusahaan mie gacoan akan melakukan investigasi tentang keaslian video itu, berusaha membuka komunikasi dengan pemilik video guna keperluan investigasi serta kronologi peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kelima, membahas mengenai proses rekrutmen mie gacoan. Ada 6 tahap. Yang pertama ada seleksi administrasi, yakni mempersiapkan surat lamaran lengkap dan CV semenarik mungkin dengan keahlian dan pengalaman kerja yang sesuai kualifikasi posisi yang dilamar. Kemudian tahap kedua ada tahap tes psikotes. Terdapat tes tertulis online maupun offline yang terdiri dari soal matematika, persamaan kata, dan sebagainya. Kemudian tahap ketiga ada interview HRD. Tahapan ini di mana kamu bertemu dengan HRD secara langsung maupun virtual, bertujuan untuk mengenal kepribadian, kelebihan dan kekurangan, serta mengetahui kecocokan antara budaya perusahaan dengan cara kamu bekerja. Kemudian tahap selanjutnya ada interview user, tahap wawancara kerja dengan calon atasan, baik itu SPV, kepala cabang, dan sebagainya, untuk memahami pengetahuan dan teknis terkait posisi yang kamu lamar. Jika dinyatakan lolos keempat tahap tersebut, maka akan dilakukan training atau pelatihan proses pendidikan jangka pendek dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan teknik pengerjaan, keahlian, dan tanggung jawab. Dan kemudian jika training dinyatakan lolos, maka mereka akan melakukan tanda tangan kontrak. Momen ini merupakan turning point pencari kerja untuk memulai karirnya. Selain itu, tanda tangan kontrak kerja juga menandakan bahwa seseorang telah lolos proses rekrutmen dan akan memulai bekerja secara resmi. Kemudian mengenai proses training, yang pertama ada pengenalan lingkungan kerja atau training pembuka untuk memetakan sejauh mana kemampuan yang dimiliki karyawan baru tersebut, mulai dari pengenalan bagian dari perusahaan, kemudian pengenalan pekerjaan yang akan dilakukan, pengenalan tim tempat ia bekerja, serta pengenalan berbagai mekanisme dan sistem yang berlaku di perusahaan. Tahap ini juga membantu karyawan baru beradaptasi dengan lingkungan kerja. Selanjutnya ada sedikit mengenai ilustrasi proses rekrutmen. Berikut ilustrasinya. Ilustrasi proses rekrutmen hingga menjadi karyawan sama halnya seperti proses rekrutmen di perusahaan-perusahaan lain. Yang pertama, nantinya pihak rekrutmen akan menyeleksi surat lamaran dan CV. Jika memang sesuai kualifikasi, akan dipanggil melalui telepon untuk mengikuti tes psikotes. Kemudian setelah lulus tes psikotes akan interview dengan HRD dan interview
user. Jika telah dinyatakan lolos interview HRD dan interview user, mereka akan melaksanakan training selayaknya ia bekerja. Jika kualifikasi dalam bekerja mereka bagus, maka mereka akan dipanggil untuk tanda tangan kontrak, sehingga mereka sah menjadi karyawan perusahaan Mika Joan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Aprilia Aisyah dengan NIM 241221025. Di sini saya berasal dari kelas manajemen 4C pagi. Saya akan menjelaskan bagaimana menganalisa brand Mika Joan, dan tugas ini adalah tugas UAS dari matkul manajemen bisnis retail. Jawaban dari soal pertama yakni mengidentifikasi konsumen riset pasar. Keviralan Mika Joan membuat banyak sekali orang yang penasaran untuk mencoba mie pedas tersebut. Minat masyarakat dalam menyukai mie menjadi makanan terfavorit dalam setiap waktu. Mika Joan melakukan riset pasar terhadap masyarakat sekitar dengan tekstur mie yang kenyal dan dimsum yang sangat gurih menjadi daya tarik utama dalam kalangan masyarakat. Dengan harga yang terjangkau murah membuat masyarakat tergiur untuk membelinya. Dilihat dari keramaian dalam membeli Mika Joan, sebagian konsumen tidak mau melakukan antri panjang dan beberapa konsumen juga membayar non-tunai karena ribet. Mika Joan juga menyediakan order online melalui aplikasi seperti Gojek, ShopeeFood, dan lain-lain yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan pribadi sehingga tidak perlu antri panjang. Menyediakan pembayaran QRIS yang memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran yang praktis. Selanjutnya yakni segmentasi pasar dari segi demografi hingga gaya hidup yang disasar. Mika Joan adalah mie pedas nomor 1 yang ada di Indonesia saat ini. Mika Joan memiliki harga yang sangat terjangkau untuk masyarakat, khususnya generasi muda. Sehingga Mika Joan mempunyai segmentasi pasar yang jika dilihat dari segi demografi hingga gaya hidup yang disasar, bahwa secara spesifik Mika Joan menyasar masyarakat umum yang ada di sekitar, khususnya di kalangan pelajar atau mahasiswa. Jawaban dari soal kedua yakni menganalisa lokasi brand Mika Joan. Secara lokasi, setelah menganalisis dari brand Mika Joan, jika dilihat dari banyaknya konsumen, berbagai cabang Mika Joan selalu ramai. Karena brand tersebut mengusung suasana restoran yang modern dan memiliki beberapa fasilitas spot foto yang instagramable, serta kita juga bisa memilih tempat indoor maupun outdoor. Hal ini tentunya memberikan kenyamanan yang maksimal kepada pengunjung. Selanjutnya yakni tingkat aksesibilitas makro, mikro, dan kompetitor. Jika dilihat dari segi argumentasi, yang pertama tingkat makro, situasi jalan yang ramai sehingga sulit untuk bisa datang ke outlet. Yang kedua, tingkat mikro, memiliki lahan parkir yang sangat luas, mempunyai akses untuk masuk dan keluar dengan mudah. Tingkat keramaian, banyak kendaraan beroda 2 dan beroda 4 yang berlalu lalang di sekitar lokasi, sehingga mudah untuk membuka peluang pengunjung yang datang semakin banyak. Yang ketiga, tingkat kompetisi. Tingkat kompetisi yang berlebih sehingga banyak kompetitor yang menjual produk yang sama, tapi tidak banyak outlet yang menyeimbangi suatu produknya dengan inovasi produk lain yang belum ada saat ini pada kompetitor lain. Jawaban dari soal ketiga yakni lokasi yang strategis keberhasilan sebuah usaha. Hingga sampai saat ini, peran lokasi yang strategis dalam mencapai bisnis sangatlah penting karena faktor pemilihan lokasi menjadi komponen utama agar usaha yang dijalankan dapat bersaing secara efektif dan lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Jadi, semakin strategis lokasi usaha yang dipilih, maka semakin tinggi pula tingkat penjualan dan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah usaha. Jawaban dari soal keempat yakni value proposition dan brand positioning. Yang pertama, value proposition. Value proposition atau proporsi nilai dalam Mika Joan yang tidak dapat dimiliki oleh kompetitor lain seperti mie yang gurih dan manis, disertai berbagai macam dimsum yang memiliki banyak varian menu. Yang kedua, brand positioning. Nama brand Gacoan sendiri berasal dari kata gaco yang memiliki arti jagoan atau andalan dalam bahasa Jawa. Dengan mengusung konsep tempat makan modern
dengan harga yang ramah di kantong telah membawa mie gacuan menjadi produk yang sering diminati. Maka dari itu tidak heran jika terlihat banyak konsumen yang mengantri di setiap outlet mie gacuan. Jawaban dari soal kelima, yakni proses rekrutmen dan training mie gacuan. Yang pertama, seleksi administrasi. Proses awal dari rekrutmen yang dipersiapkan seperti surat lamaran kerja, KTP, ijazah, dan dokumen pendukung lainnya. Yang kedua, tes psikotes. Tahap kedua adalah tes psikotes. Jadi, tes ini mengenai tes tertulis online. Di dalam tes tersebut terdapat beberapa soal yang harus dikerjakan oleh calon pekerja. Yang ketiga, tes interview HRD. Tahap dilakukan melalui online melewati via video call, WhatsApp, dan HRD akan menanyakan seputar pekerjaan. Yang keempat, tanda tangan. Setelah itu, jika calon pekerja lolos, maka akan melalui proses training. Proses training. Sebelum mie gacuan memulai pekerjaannya, pegawai baru akan diberikan training terlebih dahulu yang tujuannya untuk mengenalkan semua bagian khususnya proses produksi, karena hal ini bertujuan untuk mengajarkan pegawai baru keterampilan dalam dasar yang mereka butuhkan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aziza dengan NIM 241221023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis segmentasi pasar produk mie gacuan, argumentasi dan aksesibilitas mikro dan makro, tingkat kompetisi wilayah dengan kompetitor. Lalu ada peran pemilihan lokasi strategis dapat mempengaruhi bisnis retail. Selanjutnya, value proposition dan brand positioning. Lalu ada sistem rekrutmen karyawan mie gacuan. Yang pertama ada latar belakang mie gacuan. Mie gacuan adalah anak perusahaan dari PT Pestapora Abadi, yang merupakan restoran mie yang memberikan price to quality terbaik di kelasnya. Mie gacuan menjadi tempat bersantap mie terbaik, terutama bagi kalangan pelajar dan mahasiswa, di mana mereka bisa menongkrong bersama, mengerjakan tugas, mengobrol santai, dan mengeksis bersama-sama. Selanjutnya ada segmentasi pasar produk. Dari segi demografi sendiri bisa dilihat dari segi umur, jenis kelamin, dan juga dari segi lokasi. Dari segi umur, semua dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa bisa menikmati mie-nya dengan tingkat kepedasan yang bisa diatur. Jadi tidak usah khawatir dengan yang tidak menyukai mie yang pedas, karena kepedasannya bisa diatur. Lalu ada dari segi jenis kelamin. Para konsumen yang memakan gacuan tidak hanya perempuan saja, tetapi juga dari kalangan laki-laki. Lalu ada dari segi lokasi. Gacuan memiliki banyak cabang dan menempatkan cabang mereka pada lokasi yang sangat strategis. Contohnya seperti di pinggir jalan, di tengah kota, dan juga di dekat kampus. Lalu ada dari segi lifestyle. Yang pertama ada social class konsumen, yang kedua ada kultur customer atau budaya dari konsumen, yang ketiga ada preference group konsumen atau gaya yang mempengaruhi orang lain. Yang pertama ada social class konsumen dari mie gacuan, mulai dari kalangan menengah ke atas sampai menengah ke bawah, karena harganya mudah dijangkau dan semua kalangan. Apabila untuk para remaja yang menyukai makanan di sana, sangat direkomendasikan. Yang kedua ada kultur konsumen atau budaya dari konsumen, di mana hubungan antara produk mie gacuan dengan kenyamanan konsumen, seperti kenyamanan mendapatkan tempat duduk dan juga pelayanannya juga. Yang ketiga ada preference group konsumen atau gaya mempengaruhi orang lain, di mana konsumen yang sudah menjadi pelanggan tetap di mie gacuan akan berusaha mempengaruhi konsumen lain yang mungkin akan mencoba dan membeli makanan di outlet mie gacuan. Selanjutnya ada argumentasi dan aksesibilitas mikro dan makro, dan tingkat kompetisi wilayah dengan kompetitor.
Yang pertama, perbandingan aksesibilitas mikro, mie gacuan, dan mie koper dari segi harga. Jika dilihat dari segi harga, mie gacuan jauh lebih murah daripada mie koper. Meskipun keduanya sama-sama memiliki harga yang terjangkau, tetapi konsumen pasti memiliki harga yang lebih murah. Yang kedua ada membandingkan aksesibilitas makro, mie gacuan dan mie koper dari segi membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Mie gacuan sendiri sudah memiliki 54 cabang, sedangkan mie koper ada 24 cabang. Jadi mie gacuan lebih banyak membuka peluang pekerjaan untuk masyarakat daripada mie koper. Untuk selanjutnya ada tingkat kompetisi wilayah dari mie gacuan dan mie koper, yaitu didominasi oleh outlet dari mie gacuan karena pemilihan tempat yang bagus, nyaman, luas, dan disenangi oleh para remaja. Yang selanjutnya ada peran pemilihan lokasi strategis dapat mempengaruhi bisnis retail. Di era digital, pemilihan lokasi strategis masih menjadi pengaruh besar dalam kesuksesan bisnis yang kita miliki. Contohnya, outlet mie gacuan dari cabang-cabangnya memilih tempat yang seperti di pinggir jalan, tetapi bukan di sembarang tempat pinggir jalan, harus tetap memperhatikan daerah yang kita pilih. Dan juga mereka memilih membuka cabang di dekat kampus dan juga di tengah kota. Jika akses konsumen dalam membeli brand tersebut dijangkau, pasti sangat menguntungkan sekali bagi para pengunjung untuk membeli brand tersebut. Yang selanjutnya ada value proposition. Di zaman sekarang, banyak sekali kemasan-kemasan yang sudah ramah lingkungan, seperti bungkus makanannya menggunakan kertas yang berwarna coklat, seperti tempat makan juga. Dan menurut saya, pihak mie gacuan bisa menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan styrofoam karena tidak baik untuk kesehatan dan juga lingkungan. Selanjutnya ada brand positioning. Para pemilik outlet bisa menciptakan dan menambahkan menu makanan baru agar konsumen tidak bosan dengan menu yang ada. Selanjutnya ada sistem rekrutmen karyawan mie gacuan. Ada 3 bagian karyawan dalam outlet mie gacuan, yaitu supervisor restoran, admin, dan kru. Yang kedua adalah sistem rekrutmen gacuan ada secara online dan offline. Rekrutmen secara online yaitu dengan cara menyebarkan pamflet dan memostingnya di sosial media yang mereka miliki. Dan juga ada tahap tes untuk memilih karyawan juga melalui online. Lalu yang kedua ada rekrutmen secara offline, yaitu para pelamar wajib mengikuti pelatihan selama 3 bulan yang ada di Bandung. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsarima Indriani dari kelompok 3 dengan NIM 241221094 dari kelas manajemen 4C pagi. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya, manajemen bisnis retail, tentang mie gacuan. Materi pertama di sini mengenai latar belakang mie gacuan. Mie gacuan adalah sebuah merek dagang dari jaringan restoran mie pedas nomor 1 di Indonesia yang menjadi anak perusahaan PT Pestapora Abadi. Berdiri sejak awal tahun 2016, saat ini merek mie gacuan telah tumbuh menjadi market leader, utamanya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kepulauan Bali, dan sedang dalam jalur kuat untuk berekspansi menjadi merek terbesar nomor 1 nasional. Mie gacuan telah mendapatkan apresiasi luar biasa di setiap market di mana mie gacuan hadir untuk melayani puluhan ribu pelanggan setiap bulannya. Oleh karena itu, diinovasi akan selalu kami kedepankan agar mie gacuan tetap relevan dan menjadi pilihan terbaik bagi para customer. Selanjutnya yaitu strategi pasar produk mie gacuan dalam segi demografi. Yang pertama dari segi usia, kini banyak sekali yang makan di mie gacuan, terutama remaja, mahasiswa, hingga orang-orang dewasa. Selain itu juga rasanya enak. Mie gacuan juga biasanya terdapat di berbagai wilayah seperti Malang, Sidoarjo, Surabaya, dan sekitarnya. Yang kedua dari segi pendapatan, mie gacuan juga punya sampingan berupa parkir motor dan mobil yang bayarnya langsung ke tukang parkir.
Dari segi lokasi, Mi Gajoan banyak yang suka karena tempatnya bersih dan elegan. Pelayanan juga ramah dan cepat tergantung jam dan strategi selanjutnya yaitu strategi pasar produk Mi Gajoan dalam segi lifestyle. Yang pertama, kultur konsumer atau budaya dari konsumen. Ini dimana yang dimaksud adalah produk Mi Gajoan dengan kenyamanan yang ramah pada pelanggan dan stiker outlet. Yang kedua, sosial kelas konsumen dari Mi Gajoan. Ini mungkin ada beberapa dari golongan menengah atas dan menengah bawah, dan soal harga cocok untuk mahasiswa. Yang ketiga, referensi grup konsumen atau gaya mempengaruhi orang lain, di mana konsumen yang sudah menjadi pelanggan tetap dari Mi Gajoan akan berusaha mempengaruhi konsumen lain. Mungkin belum pernah mencoba membeli dan memakan makanan dari outlet Mi Gajoan. Selanjutnya yaitu argumentasi aksesibilitas mikro dan makro di tingkat kompetensi wilayah dengan kompetitor. Yang pertama, aksesibilitas mikro Mi Gajoan dan Mi Jutek dari perbandingan kedua dari sisi mikro, yakni dilihat dari harga tertentu. Kalau Mi Jutek hanya dibanderol dengan Rp5.000. Ini yang harus diperhatikan dari Mi Gajoan. Yang kedua, perbandingan aksesibilitas makro dari Mi Gajoan dan Mi Jutek. Di sisi segi makro saja kita bisa dilihat dari meningkatkan kesempatan kerja. Yang terakhir, tingkat kompetensi wilayah kompetitor juga penting dipertimbangkan karena keberhasilan Mi Gajoan akan dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas penting di wilayah tersebut. Jika wilayah kompetitor langsung yang ditawarkan dengan produk serupa, ini kesempatan bagi Mi Gajoan untuk menarik pelanggan potensial dan mencari pilihan makanan yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu strategi lokasi untuk bisnis retail yang sukses, yaitu menentukan lokasi strategis yang tepat untuk menjadi daya tarik bagi penikmat mie pedas Gajoan. Selain itu, cabang Mi Gajoan banyak ditemukan di beberapa wilayah dan ada di beberapa cabang yang mudah diakses dan dilihat seperti di pinggir bahu jalan-jalan besar. Bukan cuma itu lokasinya, untuk mengobrol santai atau mengerjakan tugas, dan tidak pula juga dilengkapi dengan fasilitas colokan listrik, musik terupdate, dan juga tak kalah penting yaitu wifi. Hal ini juga membuktikan ada banyak faktor yang saling bekerja sama satu menciptakan kesuksesan, dan harganya cukup terjangkau, cocok bagi mahasiswa dan pelajar. Dari selanjutnya yaitu volume promotion Mi Gajoan. Mi Gajoan menawarkan produk rasa nomor 1 pedas di dunia Indonesia yang khas dalam hidangannya. Mi Gajoan menekankan pada kualitas dan kesegaran bahan-bahan yang digunakan, dan juga menawarkan variasi menu yang meliputi Mi Gajoan, dimsum, dan level ketingkatannya dan tambahan lainnya, dan juga memberikan pelayanan yang ramah tetap terhadap konsumen. Selanjutnya, brand position Mi Gajoan. Mi Gajoan memosisikan brandnya sebagai tempat makan atau kafe nongkrong yang asik dan santai. Gajoan memberikan kualitas rasa tinggi dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang cocok sebagai tempat wadah untuk berkumpul dengan keluarga, teman, dan mampu menghabiskan waktu sendiri. Materi yang terakhir ini, sistem rekrutmen karyawan Mi Gajoan. Proses atau tahapan rekrutmen dan seleksi calon karyawan pada umumnya dilakukan secara bertahap, yang nantinya HRD mau mendapatkan calon karyawan terbaik. Mungkin apa saja tahapannya? Pada umumnya yaitu pertama, tahapan screening CV atau seleksi administrasi berkas. Yang kedua, wawancara HRD, interview HRD, wawancara dengan user, dan tes psikotes. Yang kedua, training, bersedia ditempatkan di seluruh cabang jika dibutuhkan. Training Mi Gajoan selama 3 bulan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.